Kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan pokok pembahasan tutorial pembuatan pola dasar lengan dengan menggunakan teknik sederhana. Di sini tadi kita sudah mengukur ya lingkar kerung asli dari pola dasar dan juga lingkar kerung yang sudah ditambahkan dengan pelebaran ya. Nah, kedua ukuran tersebut kita simpan baik-baik ya, karena nanti kita akan memerlukannya untuk perbandingan dari pengukuran lingkar kerung dari pola lengan yang akan kita buat ini ya. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu untuk pembuatan pola dengan menggunakan sistem sederhana yang menggunakan teknik 1 ya. Kenapa aku menyebutnya teknik 1? Karena nanti di belakang aku akan perkenalkan kamu dengan teknik yang lainnya masih dengan menggunakan sistem sederhana ya, tapi dua teknik ini bekerja dengan sistem yang sedikit berbeda ya. Nanti di belakang kita akan bahas secara detail tentang masalah perbedaannya tersebut ya. Nah, di sini untuk pembuatan pola lengan itu sendiri, di sini sudah ada catatan dari hasil perhitungan masing-masing formula untuk pembuatan dari lengan ini ya. Di sini ada jarak dari A ke B. Di sini kita akan buat garis lurus seperti ini ya. Nah, biasanya untuk pembuatan pola itu biasakan agak masuk sedikit dari tepian kertas ya, jangan terlalu ke pinggir karena nanti takutnya kalau kita perlu untuk menambahkan kelonggaran itu agar ada tempat sedikit ya untuk melakukan pelonggaran tersebut ya. Jadi di sini kita akan buat garis datar seperti ini ya. Kemudian kita ambil salah satu ujungnya, kita namai sebagai titik A ya. Kemudian dari titik A ini kita akan ukur ke kanan sepanjang 34 cm dan itu akan menjadi posisi dari titik B seperti ini ya. Kemudian jarak dari titik A ke B tersebut kita bagi dua sama panjang ya. Kita tandai di sini, lalu kita akan tarik garis tegak lurus seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, ini kita akan namai sebagai titik D ya. Lalu dari titik D ini kita akan ukur ke atas sepanjang 13 cm atau sepanjang dari puncak lengan menjadi posisi dari titik C ya. Jadi jarak dari titik C ke D itu adalah tinggi puncak lengan yaitu sekitar 12 sampai 13 cm ya. Di sini kita akan pakai 13 cm. Kemudian di sini kita akan ukur panjang dari lengan pendek dari titik C itu kita akan ukur ke bawah sepanjang 20 cm atau sepanjang dari panjang lengan pendek ya. Di sini 20 cm. Lalu kemudian kita akan tarik garis tegak lurus dari titik E ini ya. Kemudian di sini dari titik E kita akan ukur ke kanan dan ke kiri itu sama panjang yaitu 15 cm ya. Ini merupakan lebar dari lingkar pipa lengan untuk lengan pendek ya. Nah, di sini kita akan namai titik F dan juga titik G. Berikutnya kita akan hubungkan titik A ke titik F dan juga titik B ke titik G dengan menggunakan garis lurus seperti ini ya. Nah, di sini setelah kita menyelesaikan bagian bawah dari lengan, kita akan selesaikan di bagian kerung lengannya ya. Di sini adalah bagian yang sedikit tricky atau sedikit rumit ya di bagian kerung lengannya ini, tapi tidak apa-apa, kita akan bahas satu persatu agar nanti bisa dipahami ya. Nah, di sini untuk pembuatan kerung lengannya itu sendiri dari titik C kita akan hubungkan ke titik A dengan menggunakan garis lurus seperti ini ya. Kemudian dari titik C ke titik B kita juga akan hubungkan dengan menggunakan garis lurus. Nah, berikutnya kita akan ukur panjang dari titik A ke C dan juga panjang dari titik C ke B. Harusnya kedua garis ini memiliki panjang yang sama ya. Nah, berikutnya untuk garis dari titik A ke titik C ini kita akan bagi 3 bagian sama panjang ya. Di sini panjangnya ada 22 cm. Kita bagi 3, maka masing-masing bagiannya itu sekitar 7 lebih sedikit ya, 7 cm lebih sedikit. Di sini kita akan namai bagian 1, bagian 2 dan bagian 3 dari garis A ke C. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama untuk garis dari titik C ke titik B ya. Kemudian kita akan namai titik bagian 1, bagian 2 dan bagian 3. Nah, untuk garis yang dari titik A ke titik C ini untuk bagian 2 kita akan bagi 2 sama panjang ya. Kita cari garis tengah-tengahnya. Setengah akan kita gabungkan dengan bagian 1 dan setengahnya lagi akan kita gabungkan dengan bagian 3 ya. Untuk bagian 1 yang sudah ditambahkan dengan setengah dari bagian 2 itu kita akan ambil titik tengahnya ya di sini. Nah, begitu ya. Kemudian ini kita akan turunkan 1 cm ya. Kemudian untuk bagian 2 yang sudah digabungkan dengan bagian 3 itu ya kita juga ambil tengah-tengahnya. Kemudian kita akan naikkan 1,5 cm untuk membentuk dari cekungan kerung lengan ya. Kemudian untuk garis yang ditarik dari titik C ke titik B itu untuk
bagian 1 dan 2, dari tengah-tengah bagian tersebut kita akan naikkan 2 cm, kemudian dari bagian 3, dari tengah-tengahnya itu kita akan turunkan setengah cm saja ya. Berikutnya kita akan bentuk cekungan dari kerung lengan untuk garis AC dan juga garis CB ya. Ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, hasil akhir dari pembuatan kerung lengan untuk pola dasar lengannya itu seperti ini ya. Jangan lupa untuk mengecek ulang panjang dari kerung lengan yang kita dapati dari proses pembuatan pola dasar lengan ini ya. Kita akan ukur, cara mengukur lingkar kerung lengannya sama ya. Di sini kita akan berdirikan meterannya seperti ini agar bisa mengikuti cekungan dari kerung lengan tersebut ya. Ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, di sini setelah dilakukan pengukuran, maka hasil dari lingkar kerung lengannya itu jauh lebih besar dari lingkar kerung lengan asli yang ada di pola dasar sebelum dilakukan pelebaran ya. Jadi tadi yang kita gunakan untuk pembuatan pola dasar ini adalah lingkar kerung lengan asli dari pola dasar yang belum ditambahkan dengan pelebaran kerung lengan dan juga pelebaran dari garis sisi ya. Dan itu hasil dari lingkar kerung lengan untuk pola dasar lengan ini itu sudah melebihi jauh dari lingkar kerung lengan asli yang terdapat di pola dasar badan tersebut ya. Nah, di sini bisa ditarik kesimpulan kalau menggunakan teknik 1 ini yang kita masukkan ke formula perhitungan untuk pembuatan pola dasar lengan ini adalah lingkar kerung lengan dari pola badan yang belum kita tambahkan pelebaran ya, baik itu pelebaran penurunan di bagian kerung lengan maupun di bagian sisi samping dari pola tersebut ya. Jadi lingkar kerung lengan asli yang kita dapat setelah kita membuat pola dasar bagian depan dan pola dasar bagian belakang. Nah, kalau kita menggunakan lingkar kerung lengan tersebut, nanti kalau pola dasar lengan ini sudah jadi, lingkar kerung lengannya itu pasti lebih dan itu ukurannya sudah sesuai dengan lingkar kerung lengan dari pola badan tersebut yang sudah ditambahkan dengan pelebaran ya. Yang dimaksudkan pelebaran di sini adalah penurunan dari lingkar kerung lengan asli yang sudah diturunkan 1 cm di pembahasan sebelumnya ya, dan juga pelebaran di bagian garis sisi badan pola depan dan pola belakang selebar 1 sampai 2 cm tersebut ya. Karena nanti kalau kita membuat pola lengan dasarnya ini harus kita sesuaikan dengan besarnya lingkar kerung lengan yang ada di pola badan ya. Kalau misalnya kita menggunakan pola lengan dasar yang ukurannya itu lingkar kerung lengannya itu kurang besar, maka kita juga perlu untuk melakukan perubahan di lingkar kerung lengan tersebut ya. Jadi untuk teknik ini lingkar kerung lengannya itu tidak bisa dipastikan sama dengan lingkar kerung lengan yang mau kita buat ya. Jadi kita harus tebak-tebakan terlebih dahulu ya. Kita harus buat terlebih dahulu polanya, baru kita bisa tahu berapa lingkar kerung lengan yang akan dihasilkan dari pola ini. Tapi nanti di belakang aku akan share ke kamu teknik kedua untuk pembuatan pola dasar lengan ini, yang mana kita bisa tahu persis besar dari lingkar kerung lengan yang akan kita buat itu tanpa harus tebak-tebakan seperti ini ya. Menurutku sih jauh lebih mudah untuk digunakan ya untuk teknik yang kedua ini. Di belakang ya. Sekarang kita akan lanjutkan terlebih dahulu bagaimana untuk memanjangkan pola dasar dari lengan pendek ini untuk kita jadikan pola dasar lengan panjang ya. Nah, di sini untuk pembuatan lengan panjang sendiri kita akan ukur dari titik C itu kita turunkan ke bawah ke titik H sepanjang dari panjang lengan panjang ya. Di sini ada 50 cm. Kemudian kalau sudah dari titik H ini kita akan keluarkan ke kanan dan ke kiri sepanjang 12 cm. Ini merupakan setengah dari lingkar pipa lengan bawah ya. Di sini kita akan namai titik C dan juga titik I. Nah, berikutnya kita akan hubungkan dari titik A ke titik J, kemudian dari titik B ke titik I dengan menggunakan garis lurus seperti ini ya. Dan ini merupakan bentuk dari pola dasar lengan untuk lengan panjang. Tapi biasanya untuk pola yang seperti ini, nanti lengan yang dihasilkan itu pasti di bagian sikunya akan besar atau gombrong ya. Untuk pembuatan baju yang oversize, pola seperti ini bagus digunakan. Tapi kalau misalnya kamu ingin membuat pakaian yang rapih, yang lebih pas di badan gitu ya, kita masih perlu melakukan adjustment atau perubahan sedikit dari pola ini ya. Di sini kita akan tentukan posisi dari siku. Kita bisa ukur dari puncak lengan itu ke siku ya, dan itu panjangnya kita ukur di situ. Kita cari panjangnya untuk panjang sikunya. Kalau sudah ditentukan posisi dari sikunya, maka di sini kita bisa melakukan perubahan ya. Atau kalau misalnya kita tidak memiliki panjang dari sikunya, kita bisa langsung tandai di tengah-tengah
dari pola lengan panjang ini ya. Kita bagi dua panjangnya, jadi 25, dari titik C itu kita turunkan 25 ya, atau dari titik H kita naikkan 25 cm karena panjang lengannya 50 cm ya. Kemudian kita buat garis bantu seperti ini ya. Ini kita buat sebagai garis siku. Lalu kemudian dari sini kita akan masukkan dari garis A ke J dan juga B ke I, itu kita akan masukkan sekitar 1-2 cm ya. 2 cm itu sudah maksimal ya. Nah, di sini kalau sudah dimasukkan, lalu kita akan buat garis baru dari garis sisi lengan panjang itu ya, dengan menggunakan bantuan garis lengkung seperti ini ya. Nah, pola yang sudah disesuaikan seperti ini di bagian sikunya, nanti kalau dijahit pola lengan panjangnya itu akan bisa lebih ramping dan rapih kalau dipakai ya, tidak kedodoran di bagian siku. Jadi seperti itu ya. Itu rahasia bagaimana cara membuat agar lengan panjang dari sebuah baju itu tidak terlalu kedodoran. Di sini aku pakai 1,5 cm untuk di bagian garis sikunya ya. Kamu bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari desain baju yang akan kamu buat ya. Di sini aku beri nama garis siku. Jadi itu tadi untuk proses pembuatan pola dasar lengan dengan menggunakan sistem sederhana yang menggunakan teknik 1 ya. Untuk berikutnya kita akan bahas untuk pembuatan pola dasar lengan dengan menggunakan sistem sederhana menggunakan teknik yang kedua ya.